Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama, BES yang ditutup di harga 100 menguat 2,04%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resmi BES akumulasi. BES secara teknikal bagus, apalagi minggu kemarin dia terus membentuk higher high, higher low. Minggu ini ya maksudnya, dan akan tembus 105, akan tembus. Kalau nggak minggu ini, minggu depan ya. Target 110. Target 110 minimal. Ya, atau 108 ya, harusnya bisa disentuh mungkin minggu depan. Ya, itu. Supportnya pakai berapa? Tetap pakai 95. Jangan jebol. Kalau jebol dead cat bone, ya jelas BES. Lanjut. APLN yang ditutup di harga 94 menguat 2,17%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya APLN akumulasi. APLN cukup oke. Selama nggak jebol 89 aman-aman aja. Target EMA 200 nggak usah mulu-mulu. Kalau ISG bullish, properti ada flow, APLN kita targetkan 100-102. Ya, itu aja dulu untuk APLN. Lanjut. ASRI yang ditutup di harga 136 terkoreksi 2,85%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya ASRI di distribusi. ASRI di support. Saat ini bisa jadi swing low. Catatan jangan jebol 130 target EMA 200-nya. Pokoknya ISG bullish properti targetkan EMA 200. Yang belum di bawah, yang masih di bawah EMA 200 targetkan EMA 200 saja, nggak usah mulu-mulu. Jadi targetnya kemana? 155, 150 ASRI. Lanjut BSDE yang ditutup di harga 800 terkoreksi 1,23%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya BSDE di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BSDE baru uji support lagi. Menguji tren lain downtrend. Mantul nggak mantul, tetap ya. Ingat Bapak Ibu, kalau sampai tutup di bawah 780 lemah BSD, downtrend lagi. Target BSD itu harusnya koreksinya 1-2 candle lagi, terus Rabu itu maksimal dan naik. Rabu maksimal dan naik. Pelan-pelan harus higher high, higher low. Target 900, 920 ya. Mudah-mudahan bisa BSD. 2 minggu. Lanjut CTRA yang ditutup di harga 980 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker resminya CTRA diakumulasi walaupun tipis. CTRA, nah CTRA ini nunggu momentum. Minggu depan tembus EMA 200 nih baru start bangkitnya. Harusnya start bangkit. Target minimal ke berapa? 1150. Bisa tuh. Ya, ingat aja Bapak Ibu, minggu depan start awal bangkitnya itu tembus 1020. Minimal arah 1100 sampai 1150. Ya, ingat aja itu. CTRA, menarik CTRA. Boleh beli nggak curi start dulu? Kalau mau curi start dulu, tapi ini kembali lagi disclaimer. Stop loss di bawah 940. Berarti 935, 930. Dari harga sekarang misalnya 930, 5% cut loss. Ideal nggak kalau dibawa ke 1100? Ideal, 2 kali lipat. Ya, CTRA. Lanjut, Demas yang ditutup di harga 142 terkoreksi 0,69%. Asing net sell. Kalau broker semuanya Demas akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Demas disupport jangan jebol 139. Nggak perlu pakai 130 lagi ya. Jebol 140, 139 lemah. Buang aja kalau pandangan saya loh ya. Kenapa? Karena harusnya Demas ini nggak ada lagi cerita turun. Kalau memang mau uptrend, ngangkat ke atas minggu depan, arahnya 150 minimal. Kita lihat ya, targetkan minggu depan. Ini koreksi nggak masalah karena dia naik 3 hari kan ya, ada koreksi-koreksi tipis, nggak masalah. Ya, itu aja dulu untuk Demas. Lanjut LPKR yang ditutup di harga 83 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bekerja LPKR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. LPKR aman, pokoknya nggak jebol 80 aman. Tapi tahu sendiri ya LPKR. Nih Bapak Ibu perhatikan, ada akumulasi sepertinya ya. Oh bu, tapi kalau dilihat ini volume meningkat, distribusi coba kita tarik seminggu ya. Ini kan seminggu ini volumenya besar. Nah biasa aja netral nih. Cuman kiri kanannya hampir sama ya. Jual retail, nampung retail. Cuman atas nih aja yang beda. AOGR. Ya kuncinya kalau feelingnya ada di LPKR ini jangan jebol 80. Target terdekat 90. Tapi harusnya LPKR nih kalau memang bullish ngangkat ke atas tuh minimal bukannya ke 90 aja, 95. Ya, kita lihat LPKR. Lanjut.
P1 yang ditutup di 362 terkoreksi 2,16%. Asik net sell. Kalau di broker resmi P1 akumulasi. P1 disupport dengan jebol berapa? 350. Simple. Jebol tutup di bawah tuh downtrend, gak ada cerita dia naik. Kenapa? Karena ini harus dipertahankan. 350 harus ditahan. Bapak Ibu perhatikan, seminggu kemarin ada distribusi. Coba tarik tanggal 18. Normal distribusi. Tapi ya distribusi. Asing kebanyakan dibuang barang. Tapi Bapak Ibu lihat ya, biar distribusi tapi nggak jebol 350 ya aman aja, hot aja, jangan terkecoh. Kecuali distribusi jebol support, wah itu pertimbangkan stop loss. Kalau dia setelah stop loss itu naik lagi tapi sudah sesuai analisa Bapak Ibu, dia jebol support dan distribusi besar, ya udah nggak bisa juga kita menghindar. Ya mungkin nggak rezekinya di situ. Ya, tapi nggak seperti yang sering saya bilang, 10 kali saham jebol support yang naik cuma 3 maksimal. Lebihnya turun dalam, ya. Itu aja untuk P1. Kemana arah P1? Kalau pandangan boardnya trader melihat time frame weekly-nya, candlenya ada inside bar, memang bisa dibilang ini candle bearish engulfing, nggak masalah. Tetap arah ke atas, ya. Target terdekat berapa? 380, 384. Lanjut. SMRA yang ditutup dengan 388 terkoreksi 1,02%. Asik net sell. Kalau broker resminya SMRA akumulasi. Langsung saja ketinggiannya SMRA ada akumulasi tanggal 18 Juli hari Jumat. Tapi kita tarik seminggu seperti apa? Netral. Coba tarik 5 hari, 4 hari. Netral. Ada big small distribusi. Tapi nggak masalah. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ada candle three black crow. Apa itu candle three black crow? Google aja. Ya, itu candle yang bisa mengindikasi ada sahamnya akan balik arah. Balik arah kemana? Ya kalau di candle three black crow tuh berarti kan turun 3 candle sama. Ada potensi balik arah rebound. Beda cerita kalau candle three watt soldier. 3 candle hijau naik berturut-turut itu bisa ada potensi turun. Ini contohnya. Ini ya saya perbesar kalau Bapak Ibu yang dari handphone nggak lihat. Nah ini 3 watt soldier. Ini lihat ya Bapak Ibu nih. 3 candle yang hampir mirip-mirip. Habis itu merah tapi kemudian hijau lagi. Tapi lihat habis itu turun. Nah yang candle seperti ini biasanya ada teknik rebound. Support yang dipakai 380 jangan jebol. SMRA. Lanjut PANI yang ditutup dengan 14.150 terkoreksi 2,91%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya PANI sama aja antara akumulasi, distribusi. PANI arahnya sih harusnya atas. Masih atas nggak masih. Cuman supportnya agak jauh nih Bapak Ibu. Kita pakai berapa? Kita gambar ulang aja ya. Biar lebih simple. Daripada nanggung-nanggung 13.500 langsung tarik EMA 200-nya. Neckline-nya ini 12.500. Nah pakai itu aja 12.500. Jangan sampai jebol. Kalau jebol udahlah. Timbangkan stop. Jadi kalau ada koreksi yang cukup dalam, retest support 13.000, 12.500, kesempatan buy on weakness, target selanjutnya rebound lagi. Kalau pandangan saya rebound lagi. Sudah konfirmasi breakout gak? Kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya nih golden cross, sudut kemiringan lebih dari 45 derajat, ini konfirmasi breakout. Jadi harusnya koreksi dikit habis itu rebound lagi. Ya, mudah-mudahan panik. Lanjut, CBDK yang ditutup dengan 6.025 terkoreksi 0,82%. Asik net sell. Kalau di broker resminya CBDK di distribusi. CBDK Senin harus bangkit. Senin atau Selasa bangkit. Jangan jebol berapa? 5.900. Jangan jebol. Ya 5.900 jangan jebol. Target reboundnya seminggu ke depan kalau jalan 6.500 tembus uptrend. Minornya sampai bisa 7.200. Ya. Kita lihat minggu depan ada candle hijau aja Senin udah bagus. Nggak usah naik muluk-muluk harus 5%. 3, 2, 1% pun bagus. Asal ada satu candle hijau ya. Menurut saya untuk CBDK. Menarik nggak masih CBDK? Menarik selama nggak jebol 5.900. Lanjut SSIA yang ditutup di harga. Lanjut SSIA yang ditutup dengan 2.850 menguat 7,95%. Asing net sell. Kalau dilihat di broker resminya SSIA di distribusi. SSIA kepentok 3.000 ya, hampir sampai 3.000 tapi kemudian koreksi. Jadi gimana nih? Mentang-mentang ada grup jarum masuk menambah kepemilikan dia terus rebound. Ya resikonya besar kalau beli atas, ya resikonya besar. Tapi sahamnya belum tentu turun.
Cuman hati-hati, harus siap dengan resikonya. Kenapa ya? Ibaratnya kita tuh berdiri di pinggir jurang, kena sentil dikit aja kita bisa jatuh dalam kalau nggak pakai stop loss. Ya, ya kita lihat aja lah perkembangannya. SSIA sudah capai target 3.000, apakah digas lagi? Lihat respon market dulu Senin minggu depan. Ya, belum tahu nih arahnya. Kalau secara teknikal ya masih strong uptrend. Cuman apakah dia koreksi-koreksi tiba-tiba sideways? Bisa jadi kan sideways-nya tuh 2.500, 3.000. Nah itu lihat dulu 1 minggu ke depan ya. Kalau lihat 1 minggu ke depan nggak bisa beli belum kalau dia naik. Silahkan kalau Bapak Ibu mau beli. Tapi ya itu resikonya. Harga berapapun bisa beli. Harga paling tertingginya pun Bapak Ibu bisa beli. Tapi siap nggak dengan resiko? Itu aja ya. Kalau saya lebih wait and see. Ngapain saya berani beli saham seperti ini? Ya, itu. Yang terakhir, BKSL yang ditutup di 114 terkoreksi 2,56%. Asing net sell. Kalau di Bokersmanya BKSL di distribusi. Aduh. Jelek BKSL ya. Di bawah 120. Belum dulu lah ya. Dead cat bond gak nih? Belum tahu nih. Wait and see lah. Kalau saya wait and see. Kecuali dia Senin Selasa atau minggu depan targetkan balik ke atas 120. Atau kalau mau belinya beli mepet support aja 100 daripada beli harga sekarang. Kalau saya wait and see. Tapi kalau nekat silahkan. Lihat ada big distribusi di BKSL dan jebol 120, sudah jauh arahnya dari 120 tuh. 6% turunannya hampir ya. Jadi wait and see aja dulu BKSL. Yang punya gimana? Nanggung juga ya. Disuruh cut loss tiba-tiba rebound. Bisa disalahin. Enggak disuruh cut loss, dia mau cut loss, kita bilang di 100 supportnya, pas sampai ke 100, pas sampai 100 makin turun, bisa disalahin juga. Kembali ke Bapak Ibu. Kalau menurut saya kembali ke Bapak Ibu sekarang. Kalau yang belum beli ya buy on breakout sekalian aja 120 atau buy on support. Tapi kalau menurut saya lebih baik nawar di bawah. Kenapa? Kalau buy on breakout agak rawan buy on breakout. Kenapa? Bisa dead cat bond. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.